Nah, disitulah kami menciptakan teman-teman tuli, bukan saya hanya waktu itu sebagai juru bahasa saja, itu menciptakan nama Anies Baswedan dengan isyarat. Dan itu dipakai seluruh juru bahasa isyarat. Gimana tuh, Bu? Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita jumpa lagi. Pada hari ini kita ditemani juga oleh satu orang jurnalis televisi nih, kehormatan sekali ini Mbak Tantri selalu setia untuk mendampingi nih dari saya nih. Dan juga hadir juga tengah-tengah kita nih Mbak Tantri ada Pak Surya Chandra ya, saya nggak tahu nanti Mbak Tantri bisa jelasin siapa Surya Chandra ini. Dan juga ada Bu Nur Indah Rahab nih ya, orang tua dari di bahasa itu. Mungkin nanti Mbak Tantri bisa ngejelasin lagi siapa sih orang-orang ini gitu. Silakan Mbak Tantri. Pak Heru, terima kasih banyak ya. Yang pasti terima kasih kepada semua pemirsa. Saya hari ini sudah boleh menemani Pak Heru. Pak Heru langsung tai chi ke saya supaya saya mengenalkan beliau-beliau yang terhormat hari ini. Jadi kita di sini, saya dan Pak Heru ditemani oleh Timnas Disabilitas dari Amin atau pasangan calon presiden nomor 1. Di kiri saya ada Pak Surya Chandra. Apa kabar Pak? Senang ketemu Bapak lagi. Sehat ya Pak ya? Sehat. Senang ketemu Bapak lagi. Pak Surya Chandra ini adalah deputi dari Timnas Deputi Disabilitas Timnas Amin. Oke, Deputi Disabilitas Timnas Amin. Yang juga di tahun 2019-2022 adalah Wakil Menteri ATR BPN. Ya Pak ya. Dan ada juga Ibu Nur Indah Rahab seperti yang Pak Heru katakan tadi, ini wakil deputi yang mewakili bidang orang tua. Karena Bu Indah ini adalah orang tua dari seorang anak yang tuli, disabilitas tuli. Usianya sekarang berapa Bu? Sekarang putri saya itu 23 tahun. 23 tahun udah besar loh Bu. Profesinya betul. Sekarang mungkin udah kerja ya? SMA ya? Iya, sekarang dia itu membangun sekolah untuk anak-anak juga disabilitas tuli. Jadi kepala sekolah maksudnya Bu? Iya, kepala sekolah. Kepala sekolah. Owner kepala sekolah. Luar biasa ya. Hebat ya Pak. Ini kayaknya bukan cuma luar biasa, biasa di luar. Karena biasa bekerja sama dan merasa perlu untuk membantu. Rasanya ini juga ya semangatnya Timnas ya, Pak Surya ya? Iya. Kurang lebih ya begini-begini nih. Yang memang jadi kalau boleh saya cerita dikit soal kedeputian. Boleh Pak, yang banyak Pak ceritanya Pak. Kan waktu pengumuman terus terang saya nggak tahu akan ada deputi disabilitas dan saya yang disuruh jadi deputi. Jadi tugasnya kayak tim formatur sendiri, membentuk lah siapa aja yang diajak. Nah kita beruntung ada Pak Siswadi di Dewan Pakar. Beliau ini juga aktivis disabilitas sudah sangat kondang ya, sangat lama. Pak Heru kenal juga Pak Sis. Memang itu satu kantor. Jadi saya kontak Pak Sis, Pak. Ini saya memang disabel, jadi saya disabel daksa Mbak, jadi kena polio umur 6 bulan sampai sekarang jalannya pincang gitu. Nah, tapi saya bukan aktivis disabilitas, boleh nggak rekomendasi? Nah muncullah dari mulut ke mulut nama-nama ini, saya ajak ada Pak Gufroni, Mas Fauzi, Pak Furkon, Mbak Indah muncul belakangan, ini saya aja yang tarik karena terkesan dengan perjuangan beliau, nanti cerita ya. Dan bagaimana kepedulian yang tadinya sangat personal, jangan-jangan ada kesempatan kita bisa membuatnya jadi struktural. Apalagi kalau presidennya ngerti. Dan kelihatannya memang Anies Baswedan itu punya penglihatan yang jauh sekali, peneropong lah gitu. Memang secara pribadi dia peduli dan ngerti dan mau mengerti. Kalau kita perhatikan itu, setiap ada acara Pak kan suka dada-dada ya, namanya capres kan. Dia nggak begini, tapi begini. Iya, dia tahu. Kalau begini itu cuma orang tuli atau teman-teman aktivis disabilitas tahu ini adalah aplaus, tepuk tangan untuk bahasa isyarat tuli. Jadi bagi saya, dan itu konsisten ternyata sejak zaman gubernur Pak. Saya lihat di YouTube, wah dia udah ngerti. Entah dari mana informasi, tapi rupanya memang ada kepedulian yang kuat, dan bagi saya ditugaskan kedeputian ini jadi sangat
apa ya, menyenangkan, nggak berat gitu, dan seneng ketemu orang-orang ajaib. Mungkin nanti bisa wawancara ya teman-teman ajaib. Ada berapa Pak orang ajaib ini? Jadi kan Pak Surya Chandra saya udah ketemu, Bu Indah, kemudian Mbak ada Indah, berapa? ada Pak Furkon, Furkoni, Furkon, Pak Furkon ini netra, artis netra, juga Ustadz. Nah belakangan muncul teman-teman dari Barnabas, Pak Heru. Barnabas ini barisan Anies Baswedan. Background itu aktivis pemuda Kristen, Pak. HKBP, Batak, macam-macam, dan mereka peduli ternyata pada masalah dan kemudian memutuskan bergabung membentuk kelompok namanya Barnabas. Kalau yang ini ngelamar, bukan saya lamar karena saya nggak tahu, mereka bukan disabel ya, tapi karena dia peduli, dia kontak. Wah dengan senang hati masuk aja semua. Belakangan kita dapat Bulea ya. Iya, Bulea. Nanti Mbak Indah cerita, ada satu figur yang unik juga namanya Bulea. Mungkin kapan-kapan bisa diwawancara. Tapi luar biasa juga nih Pak Surya, Pak Tanti. Jadi gini, memang harus ada wadah ya. Karena gini, kesian saya bukan apa, teman-teman kita tuh, saya anggap teman-teman karena saya udah lama bergaul sama mereka. Mereka kalau lagi acara sudah jadi korban. Contohnya nih ada ya, di beberapa teman ya yang netra. Itu ditarik sama paslon, dan dia mengatasnamakan teman-teman kita sendiri gitu loh, karena kan mereka nggak tahu. Nah ini ada nih, mungkin Pak Gubernur juga tadi ya Pak kemarin ketahui seperti itu tuh. Nah ini bagaimana nih, betul ada Pak Surya di sini untuk supaya teman-teman juga nggak terjebak, Pak. Kasihan mereka tuh kan nggak tahu, atau diajak ikut disuruh seperti ini tuh. Padahal hati nuraninya kan tadi udah enggak. Gimana tuh Bu? Iya. Bismillah. Senang ini bisa ada di sini. Saya senang sekali. Seperti yang Bapak tanyakan tadi, masyarakat kita ini masih sangat awam dengan culture disabilitas. Termasuk bagaimana melayani teman-teman disabilitas itu sangat tidak paham. Maka tidak heran kalau kemudian sebagian orang memanfaatkan keberadaan teman-teman disabilitas tadi seperti mengajak ke paslon yang sebenarnya bukan pilihan teman-teman disabilitas, tapi karena ada hambatan komunikasi misalnya, ini dimanfaatkan, atau hambatan visual gitu kan. Nah tentu saja ini kan sangat disayangkan, ini bukan hanya tidak memahami culture, tapi juga melakukan kebohongan ya, menipu, memanfaatkan. Nah ini mengerikan sekali sebenarnya. Dan itu yang saya lihat Pak Anies punya kelebihan. Beliau itu punya kelebihan memahami dengan mudah culture dari disabilitas. Saya bertemu di 2017 saat beberapa hari sebelum pemilihan gubernur, dibantu dengan Pak Mardani waktu itu, kami teman-teman Tuli, kan anak saya Tuli, saya aktif di komunitas Tuli, kami mendukung beliau di rumah beliau. Nah disitulah kami menciptakan teman-teman Tuli, bukan saya hanya waktu itu sebagai juru bahasa saja, itu menciptakan nama Anies Baswedan dengan isyarat. Dan itu dipakai seluruh juru bahasa isyarat. Gimana tuh Bu? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Kenapa Anies? Karena mereka secara visual melihat Anies tuh ramah, begitu ramah. Ini apa artinya? Anies senyum. Anies. Karena kan teman-teman Tuli itu kan visual ya. Jadi apa yang dilihat sepertinya orang ini sering tersenyum. Atau misalnya ada orang yang punya ciri-ciri pipinya suka digaruk, ya itu yang dijadikan isyarat gitu. Jadi ada kekhasan yang itu diberikan oleh teman-teman di 2017. Baswedan apa? Baswedan ya wallahu alam, saya juga nggak tahu tuh kenapa kayak seperti kan badannya ini bahunya tegap gitu. Mungkin itu ya Baswedan. Berikutnya tinggal PR Caimin aja nih. Udah ada Bu. Ya, Gimana, Caimin itu begini, walaupun ini tidak mengandung makna karakter, tapi itu beliau pakai kacamata dan ujung matanya itu agak ada garis-garisnya. Nah itu isyarat yang diberikan teman-teman Tuli dan sekarang dipakai oleh seluruh juru bahasa isyarat se-Indonesia. Ya itu tadi komunitas teman Tuli. Kalau Anies Imin begini dan Anies begini. langsung ini. Anies dan Caimin. Ini dan langsung ini. Di 2017 itu juga
beberapa hari beliau dilantik, kami minta untuk ketemu lagi, dan beliau dengan senang hati menerima teman-teman tuli. Dan yang saya kagumi adalah sekali lagi beliau itu mudah memahami ya, orang cerdas ya. Yaitu apa yang saya sampaikan tentang teman-teman tuli ini, seperti pada episode yang lalu Mas Fauzi bilang kekurangan bahasa, miskin bahasa kosakata. Maka saat itu saya dan teman-teman meminta memperkaya kosakata. Terus beliau bilang apa analoginya? Ya, saya mengerti. Kosakata itu penting untuk mendeskripsikan sesuatu. Bagaikan sebuah televisi, semakin kecil DPI-nya, dot per inch-nya, maka gambar yang dihasilkan akan semakin jernih. Semakin banyak kosakata yang dimiliki teman-teman tuli, semakin jernih apa yang dibicarakan oleh orang. Bahkan beliau bilang sewaktu beliau jadi Menteri Pendidikan, beliau memberi PR pada pegawainya untuk menciptakan kosakata yang sekian ratus kosakata untuk bahasa Indonesia, karena kita tertinggal dari bahasa Inggris. Kita Untuk punya bahasa vocab. isyarat Indonesia. Bukan bahasa Indonesia Oh. saja, Bahasa Indonesia. vocabnya ini sudah ketinggalan. Iya. Makanya ilmu pengetahuan juga kita tertinggal. Itu kata saya langsung, Masya Allah. Kalau sih bahasa isyaratnya gini, Masya Allah, keren banget ya. Berarti ini yang namanya disabilitas itu benar-benar spesial ya. Dan memang dia harus bukannya dia nggak mau tampil, memang harus diangkat gitu. Tuh. Tapi saya jadi penasaran nih, mungkin saya mau tanya sama Pak Surya dan juga Bu Indah, ini Pak Heru. Kalau kita ngomong pasangan calon dan juga disabilitas itu kan pasti akan dipikirkan oleh pasangan calon yang lain juga nih. Kita harus juga berpikir Iya, seperti itu, betul. baik 2 maupun 3. Kalau gitu saya boleh tanya nggak, kira-kira apa sih kelebihannya timnas disabilitas di paslon 1 ini, Pak? Gitu. Kalau kita bicara membandingkan dengan, boleh nggak sih saya bilang membandingkan dengan pasangan calon yang lain, sehingga nanti pemirsa juga tahu, oh iya ya, memang betul-betul pasangan calon yang satu ini memang berbeda cara merangkul dan mengangkat teman-teman disabilitas ini gitu, Pak Surya. Timnas atau di tim kampanye nasional dan khusus di disabilitas cuma ada di Timnas Amin. Oke, itu bisa kita klaim ya, Pak. Nah, itu yang Rasanya makanya, ya. itu Kalau yang lain makanya saya digabung lihat, ya. dengan Ya. isu-isu lain. Nah, Betul, kalau betul, di betul. kerja pemerintahan makin banyak portofolio, makin sedikit kerjaannya sebetulnya. Jadi kalau ini fokus, kegiatan juga banyak, dan itu yang terus membawa aspirasi disabilitas dalam rapat, dalam kampanye, dalam strategi kampanye dan seterusnya. Jadi Juga dilibatkan pendekatan sebagai satu entitas sendiri ya, Pak secara Surya. khusus. Ya. Nah, yang kedua memang ini kami berpikirnya itu kalau disabilitas ini kan sebenarnya dibutuhkan akses ya. Betul. Iya. Dia bukan ingin dibedakan, Bukan akses. tapi diperlakukan secara setara, secara khusus supaya levelnya tuh bisa equal, relatif begitu. Nah, kalau ngurusin disabilitas itu tidak mudah. Butuh komitmen kuat, butuh barangkali juga konsekuensi finansial buat negara ya, buat orang tua jelas. Tapi saya kira dengan peduli pada yang paling sulit, yang paling susah, misalnya pelayanan publik gitu ya, itu akan baik buat semua. Ya. Nah, itu yang buat kita, buat saya paling tidak jadi menarik, karena kita jadi ngerti, oh sumbangan pemerintah misalnya DKI di era Gubernur Anies kan banyak bangun fasilitas umum, Air Petra, terus Bata Kuning, Ubin Kuning, Ya. yang Pemandu. yang terhubung di semua trotoar, lalu juga akses ke bis, Transjakarta, ke kereta api, macam-macam gitu. Dan ada Transjakarta kan bisa diminta ya menjemput gratis, Ada. yang Untuk kursi kursi roda roda misalnya. juga. Atau bis Transjakarta yang bisa merendah ke samping supaya bisa naik ke atas gitu, itu kan ada. Kursi rodanya. Nah, itu jadi ternyata negara tuh kalau mau bisa. Syaratnya memang pimpinannya harus ngerti, Dan peduli ya. harus peduli. Jadi ngurusin disabilitas perlu hati. Dan Pak Anies punya hati, tidak cuma punya hati, punya kewenangan, dan pada saat berwenang dia laksanakan itu semua. Jadi bukan pencitraan ya. Ya. Pencitraan Nah, saat gimana kan tuh, biasa Mbak kan Nur? gitu. Kan biasa kan Saya gitu. setuju sekali. Ternyata banyak teman-teman disabilitas itu kalau diundang sekedar pencitraan. Iya. Saya kalau tanya, Bu, tolong teman-teman tuli bisa hadir nggak di acara ini? Saya tanya,
ada juru bahasa isyaratnya nggak ada lah. Teman-teman ini butuh akses. Jadi kalau nggak ada itu, Anda ngapain undang mereka gitu. Oke. Tapi saya bisa melihat nih Pak Heru, Pak Surya, Bu Indah ini cerita sangat menggebu-gebu, bahkan sampai kayak seakan-akan mau menitikkan air mata. Ini emosi apa sih Bu Indah? Ini emosi bahagiakah atau emosi seperti akhirnya gitu lega gitu, ada yang peduli gitu, apa sih Bu Indah? Betul. Karena gini, ingat nggak Pak Surya, kita terakhir ketemu, saya bertemu terakhir Pak Surya cerita yang paling berat itu atau yang paling utama itu adalah orang tuanya gitu ya Pak Surya. Dan sekarang muncul wakil deputi khusus orang tua Bu Indah ini. Memang beban berat itu seakan-akan terlepaskan ya Bu Indah? Iya betul banget. Jadi menemukan orang yang memahami budaya disabilitas sulit. Menemukan orang yang memahami, walaupun saya udah bekerja sama dengan banyak pihaknya misalnya, yang benar-benar bisa memahami disabilitas jarang. Betul ya Pak ya? Betul. Dan disabilitas ini harus sering diangkat. Kalau nggak akan selalu ditinggalkan lagi. Kalau nggak ditarik, ditinggalkan lagi. Harus diangkat. Dan saya melihat Pak Anies ini cukup bukan orang yang pencitraan. Tulus dia. Jadi selain tulus, dia tuh punya cara untuk mewujudkan tujuannya. Jadi kalau orang cuma iya saya janji, tapi dia nggak tahu cara mewujudkan janjinya kan nggak mungkin. Tapi kalau dia modelnya beda, saya lihat adalah orang yang tahu saya janji ini, saya tahu cara untuk mewujudkannya. Soal di periode kemarin kita di Kota Bekasi di saat ada Hari Disabilitas juga internasional, kita tuh dijadikan kota ramah disabilitas. Jadi sang wali kota itu sudah dijanjikan satu kompleks, ya Pak tahu ya Pak ya, satu kompleks pendidikan untuk disabilitas. Pulang dari acara itu Pak Wali Kota ke rumah saya dan bilang, Bu Indah tolong saya. Siap, saya dengan senang hati saat itu ya. Presiden yang sekarang ini, ternyata itu pertemuan saya yang pertama dan terakhir dengan Pak Wali Kota membicarakan tentang disabilitas. Hingga detik ini kompleks itu tidak pernah ada. Jadi perayaan disabilitas yang miliaran dengan janji yang seperti itu tidak mampu mewujudkan tujuannya. Itu yang saya maksud. Kalau Pak Anies tuh nggak usah ngomong ya, dia udah tanpa kita ngomong, saya tahu dia udah punya planning roadmap untuk teman disabilitas dan itu sudah diwujudkan di Jakarta. Jadi teman saya yang tuli itu sudah diajak beliau untuk menggunakan seluruh integritas transportasi. Kamu apa masalah kamu di sini? Kamu bisa. Saya nggak bisa tahu, kata dia. Saya nggak bisa kalau nggak kalian yang memberikan jawabannya. Itu saya sudah lihat sendiri beliau seperti itu. Jadi disinilah kita punya harapan yang besar. Saya tenang, saya nggak perlu menggebu-gebu sama memperjuangkan, saya nggak usah. Saya yakin kemarin kita kehadiran teman-teman Pokja disabilitas. Makanya kalau kata Mbak Tantri tadi, apakah boleh dikatakan ini paslon yang serius dengan disabilitas? Kemarin teman-teman Pokja itu adalah kumpulan organisasi disabilitas di Indonesia yang datang ke Pak Surya dan mereka katakan ini adalah satu-satunya paslon yang merespon. Dan mereka sangat berharap ini benar-benar bisa di follow up apa yang mereka tuntut 100 hari pertama dari kepresidenan. Ini menarik nih Pak Heru. Ketika ngomongin 100 hari pertama, mungkin kita tahu bahwa ini harusnya kita tanya ke paslonnya ya Pak Heru ya. Tapi tentu kan ini adalah timnas, apalagi Pak Surya nih. Saya ke Pak Surya deh. Pak Surya kan pasti akan menjadi ujung tombak untuk memastikan bahwa apa yang dirumuskan oleh timnas disabilitas akan dijalankan. Nomor 1 apa sih Pak? 1-3 ini prioritasnya. Yang jelas kan ada. Supaya pemirsa tahu nih, oh ini yang akan kami dapatkan nih kaum itu loh ya Pak Heru ya. Inilah kaum disabilitas akan mendapatkan ini ketika tapi sebenarnya mesti tahu juga loh, jumlah disabilitas yang nanti ikut pemilu banyak loh. Kalau dihitung dari populasi dari 275 juta kan, kalau 10%-nya udah berapa tuh? Ya kan? Diambil yang ikut pemilu katakanlah misalnya separuhnya. Itu berapa puluh juta tuh. Ya. Dan itu untuk mereka kan, itu potensinya sangat besar. Ya. Apa yang akan mereka dapatkan nih Pak ketika paslon 1 jadi? Ada prinsip di dalam gerakan disabilitas itu, nothing about us without us. Jadi tidak ada ya tentang kami, tentang kita tanpa kami, kira-kira begitu. Intinya kan mau bilang bahwa kebijakan itu banyak, yang peduli banyak,
Tapi untuk disabilitasnya harus diajak dalam proses itu. Iya. Nah, ini saya kira penting. Kenapa? Karena benar tadi Mbak Indah, isu ini tuh sering atau gampang terlupa. Jadi walaupun kami ada kedeputian, tugas kedeputian, dan saya kira dengan sadar dibentuk ya oleh Timnas, supaya kita terus berisik soal ini. Jadi ini pun sebuah kompetisi politik ya. Artinya terus harus ada yang menyuarakan. Hal-hal simpel, rapat ada JBI nggak? Pertanyaan simpel gitu udah bikin orang mikir. JBI itu juru bahasa isyarat. Atau kita kasih masukan, Mbak Ina ikut ya ke KPU. Oh, saya sama Mas Fauzi itu datang ke KPU karena saya lapor ke Timnas. Itu ada terjemahan bahasa isyaratnya yang keliru dipahami oleh teman-teman tuli. Terus ada lagi itu kan ada bulatan itu ya, JBI itu kekecilan, Tidak bisa dilihat. kurang besar, backgroundnya biru bukan putih, ya, kayak gitu Pak. Terus kata orang Timnas yang biasa rapat di KPU, udah kamu ikut aja, kita ngikut rapat sekali itu untuk khusus ngomongin tentang itu. Jadi memang saya kira kita bisa berharap ya akan ada program yang secara eksplisit. Pertama dia pro ya pada disabilitas itu sendiri atau isu-isu disabilitas karena ini menyangkut banyak hal. Bantuan sosial. Tadi kita punya usulan kan kartu penyandang disabilitas yang sudah ada di DKI. Itu di scale up se-Indonesia. Kenapa kartu ini penting? Bukan cuma sekadar fasilitas sebetulnya Mbak Tantri, tapi orang nggak harus ngemis gitu loh. Ngaku-ngaku saya disabel untuk dapat fasilitas, kan itu semacam ya humiliation ya, mempermalukan. Dengan begini ya udah dia relax tanpa harus nunjukin saya pincang loh atau saya nggak berdaya untuk dapat pelayanan, kan kadang-kadang seperti itu. Ini enggak, dengan ada simbol itu atau identitas itu orang akan dengan sendirinya respect, dan ini tidak bisa diharapkan dari yang tidak mengalami, harus yang mengalami bicara, dan harus ada kebijakan negara pemerintah yang memang mengakomodasi gitu. Dan saya kira kombinasi itu saya nemunya di Amin nih sekarang di Pak Heru. Maaf kata ya, yang tempat lain ada tapi memang beda ya. Di sini ada hati gitu, ada kepedulian itu tulus, ada keikhlasan dalam kepedulian, dan ini tidak bisa tiba-tiba. Jadi dibentuk bukan hanya untuk sesaat tapi untuk jangka sampai selesai ya kalau saya lihat dulu. Kelihatannya sih gitu Pak, makanya saya yang ditunjuk. Mungkin karena jarang ada politisi yang disabel. Wah, si Surya aja tuh. Dan kalau saya kan saya nggak bakal nyerah gitu aja Pak. Ngomongan saya dalam forum juga didengerin gitu, bukan karena soal disabilitas doang. Tapi yang sekarang saya lagi loh, saya nggak tahu ya, saya mungkin ingat tuh ketua teman-teman ngirim dulu tuh nggak ada, itu dari teman-teman Rungu itu bikin loh bagi-bagi makan gitu. Dia, aku lihat sendiri, aku kenal dia tulis ya makan, kan orang bingung, dia nggak bisa komunikasi ya, tapi gini-gini orang pada berhenti tuh. Itu luar biasa loh itu, bener loh. Rungu semuanya yang itu yang menyelenggarakan, aku lihat sendiri itu. Wah itu musuh Dia sudah geliatnya, jadi mulai keluar. Maksudnya punya kepedulian loh. Iya. Nah, yang Rungu aja punya kepedulian, gimana punya komunikasi yang bisa gitu loh. Ya kan untuk berbuat, udah dia nyiapin sendiri, aku lihat sendiri. Jadi apa ya status hari? Itu tadi, jangan bicara soal disabilitas tanpa disabilitas. Nah itu 100 harinya. Artinya mulai dari perencanaan itu dilibatkan selalu teman-teman. Saya tuh ingat salah satu sepupu saya itu disabilitas gitu, Pak Surya, dan Apa? juga Bu Ina, Daksa gitu. Oh, Daksa. Dan dia cerita bahwa dia ngomong bahasa Inggris gitu, dia bilang I love this country so much, saya sangat cinta dengan negara ini, but it's really not easy to be a disabled girl in this country gitu Pak. Disabled and a girl. Iya, disabled and a girl in this country. Beban ganda. Jadi ya dia merasa diskriminasi, sudah dia perempuan gitu, dia disable aja, dia merasa tidak ada yang mewakili dirinya gitu. Padahal dia cinta sama Indonesia gitu, tapi aduh jadi disable di negara kita ini kok susah banget lagi, apalagi saya perempuan gitu. Sampai ada seorang yang mendapat kesempatan belajar di Amerika, dia bilang saya tidak akan pulang karena saya di sini adalah seorang yang capable, tapi setelah saya pulang saya menjadi disable lagi. Di sana mereka ekosistemnya udah oke, ekosistemnya udah oke. Mereka mandiri, bisa kerja, bisa cari uang, bisa berteman, bisa ke kafe sendiri. Pulang ke Indonesia mesti dibantu, dituntun.
jadi disable lagi katanya. Jadi nggak mau pulang ke Indonesia. Ini menarik karena sebetulnya undang-undangnya sudah ada loh, Mbak Sudah Tanti, ada, Pak Heru. nomor 16 Ada itu. undang-undang penyandang disabilitas itu menyebutkan kuota setiap rekrutmen di BUMN pemerintah 2016. pusat dan daerah 2% ya dari disabilitas, di swasta 1%. Ya, pekerjaan itu ya. Memang akan ada konsekuensi, misalnya ruangan itu pintunya nggak boleh terlalu kecil supaya kursi roda bisa masuk. Berarti kan mesti merubah. Ada konsekuensi finansial. Dan makanya sekali lagi kalau buat saya negara harus hadir. Ya. Ini selama ini kita membicarakan disabilitas, misalnya Mbak Indah ya, orang tua dari anak dengan disabilitas. Itu selalu mikirnya anak kecil, Pak. Ya. Bagaimana dengan disabled yang sudah dewasa? Ketika orang tuanya tidak ada lagi bisa membantu dia. Contoh teman-teman autis ya, autisme. Ini gimana? Mereka kesulitan komunikasi. Kalau di Belanda ada rumah khusus Yes. yang mereka tinggal bersama, dilatih untuk bisa mandiri, bisa belanja, bisa masak, bisa mungkin tidak ngobrol sesering kita, tapi Ada komunitas, ya. ada komunitas dan pemerintah memfasilitasi. Jadi orang tua nggak khawatir Mbak mikirin gimana masa depan anakku nanti. Itu Iya, negara harus hadir. Memang itu harus sama juga anak-anak intelektual. Jadi kalau mereka orang tuanya meninggal terus orang tua itu bertahan hidup supaya lihat anak itu. Karena anaknya bisa dilepas. Karena nama itu kan tadi apa yang Lukuran bilang itu kan memang harus ada pendampingan. Dia untuk hitung duit aja nggak bisa gitu loh. Gimana untuk mandiri kan gitu loh. Sedih dengar cerita. Jadi makanya benar ponakan saya gitu ya. setuju tuh. Nanti kalau di Pak Sura yang megang ini nih harus benar-benar terrealisasi, kita doakan aja Pak Anies benar. Mungkin sebelum terakhir kita ngomongin ini kan kayaknya seru juga, tapi terakhir ya. Tapi ini Pak Surya dan juga Bu Indah tadi kan bilang bahwa negara akan hadir. Harapannya nanti paslon nomor 1 bisa membawa, saya bilang apa ya, kalau harapan nanti jadi ini membawa cita-cita itu menjadi hal yang mustahil lah bahasanya gitu Pak di negara kita ini, sehingga sepupu saya nggak harus pergi dari negara ini, saya bisa ketemu dia di sini terus gitu Pak Surya. Nah apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa bahwa this is gonna be happen, this is real gitu, ini real gitu Pak. Jangan bikin saya nangis loh Pak Surya. Saya yang pengen nangis udah diwakili dan pengen nangisnya. Karena saya ngerasa saya harus berpisah sama sepupu saya untuk sesuatu hal yang seharusnya dia ada di sini gitu loh Bu. Bukan Pak Surya. Mungkin sebagai- ibu sebagai orang tua juga ngerasakan berat sekali Iya, untuk betul. menjadi Iya. seorang ibu dari seorang anak perempuan yang Iya, yang disable gitu. Ibu sekarang harus mendampingi anak itu Dan ketika nanti usia, gimana? iya, Ya, dia bisa percaya benar, diri, benar. dia Jadi bisa benar, itu menjadi, benar, itu berat itu. dia punya sekolah, dia punya cita-cita gitu. Tapi nggak semua orang mungkin bisa sekuat ibu Iya. gitu. Ya, sepupu saya bisa punya kesempatan untuk nggak ada di sini, padahal dia cinta sekali dengan negara ini dan selalu merasa ingin kembali gitu. So Pak, saya Make it mewakili real. teman-teman yang mungkin menangis gitu. Please give us a chance untuk menjadi bagian dari negara ini gitu loh Pak Surya. Untuk bisa berkarya di sini, untuk bisa bilang bahwa saya adalah masyarakat Indonesia dan saya adalah anak-anak masa depan gitu. Bisakah saya bergantung pada paslon nomor 1 untuk memastikan bahwa yes, tidak ada yang ditinggali gitu. No one left behind. Ya, yang saya bayangkan memang kita rugi ya kalau tidak peduli pada teman-teman disabilitas ini. Kami ini kan jadi disable banyak alasan Pak, bukan cuma soal nasib gitu ya, tapi ada karena banyak hal soal ekonomi Pak. Ada beberapa teman sekarang menjadi influencer yang sangat terkenal, dia cerita kenapa dia disable, kakinya itu tidak berkembang karena hampir diaborsi pada Itu saat banyak ya, Pak. kehamilan. Itu banyak itu. Saya sendiri juga sempat mau diaborsi, untungnya ngelawan. Aduh. Akhirnya jadi juga. Kalau nggak gitu nggak jadi wakil menteri. Ada hikmahnya. Jadi peduli dan mencintai, menyayangi teman-teman disabilitas itu saya kira sebuah pilihan yang istimewa karena tidak mudah, dan ya kalau yang percaya ini pahalanya besar, tapi saya kira yang jelas memang banyak keindahan di bumi ini itu yang lahir dari teman-teman ini. Kita tahu ada Frida Kahlo ya. Iya. Frida Kahlo itu pelukis sangat terkenal sampai punya museum sendiri di Meksiko sana. Dan dia pernah bilang Pak, saya nggak perlu kaki,
kalau saya punya sayap buat terbang. Dan barangkali yang dibutuhkan bukan uluran tangan rasa kasihan, tapi fasilitasi. Dan sekali lagi, negara harus berperan. Saya tidak cuma menitipkan harapan kepada Pak Anies dan Cak Imin ya, kita akan sama-sama berjuang. Dan kalau dia lupa, kita akan ingetin terus. Bagaimanapun kan Mbak Indah, teman-teman, saya juga punya peran untuk kalau dia kepilih ya, kita punya peran, Pak Heru dan Pak Tanto juga punya peran. Jadi mudah-mudahan ini catatan yang akan terus jadi ingatan kita semua. Saya pikir, aduh kita pengen cukup dulu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi motivasi lagi buat teman-teman yang belum melek, mari melek, kita dukung pasangan nomor 1. Iya. Jadi pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Cak Imin. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.